Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan materi sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Pertama-tama, izinkan saya sebagai perwakilan untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Anggita Rahma dengan NPM lahir 249, kedua Diva Aprilia dengan NPM lahir 252, ketiga Amalia Mustafa dengan NPM lahir 259, keempat Nelly Farlina dengan NPM lahir 296, kelima Nabila Fatharani dengan NPM lahir 313. Masuk pada subbab yang pertama, jadi sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur ini melibatkan ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama ada fungsi kepegawaian, yang kedua ada fungsi keuangan, yang ketiga ada fungsi akuntansi. Jadi fungsi kepegawaian di sini bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji serta upah karyawan. Selanjutnya fungsi keuangan. Fungsi keuangan di sini bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi di sini bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam kegiatan penggajian dan pengupahan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga ada jumlah gaji dan upah yang diterima dari setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir ada rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengupahan dan penggajian. Di sini ada 8 dokumen yang digunakan. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan terkait dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, pemindahan, dan lain-lain. Tembusan dokumen-dokumen ini kemudian dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Lalu yang kedua ada kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Lalu yang keempat ada daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi gaji dan upah bruto setiap karyawan yang sudah dikurangi dengan potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lainnya. Yang kelima ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Lalu yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dalam pembuatan daftar gaji dan upah. Lalu yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan ini diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Dan yang terakhir ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Ada 4 catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah. Yang pertama yaitu jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, kartu biaya.
Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Kartu biaya dapat menggunakan formulir akun dengan debit lebar. Yang keempat yaitu kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan karyawan juga digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan, setiap karyawan hanya mengetahui gaji atau upahnya sendiri, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua yaitu fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Yang keempat yaitu fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Yang kelima yaitu fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di tangan yang pertama yaitu bagian utang. Bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang di dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini menerbitkan bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pembayar gaji dan upah untuk membayarkan gaji dan upah kepada karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tersebut. Yang kedua yaitu bagian kartu biaya. Bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung pabrik. Yang ketiga yaitu bagian jurnal. Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan yang kelima yaitu prosedur pembayaran gaji. Selanjutnya, sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, kedua prosedur pencatatan waktu kerja, ketiga prosedur pembuatan daftar upah, keempat prosedur distribusi biaya upah, kelima prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang keenam yaitu prosedur pembayaran upah.
Yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir. Pencatatan waktu hadir diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Bagi karyawan yang digaji bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan dapat memperoleh gaji penuh atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. Daftar hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan bekerja di perusahaan sesuai dengan jam kerja yang biasa atau bekerja pada jam lembur, sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan akan menerima gaji saja atau juga menerima tunjangan lembur. Yang kedua yaitu prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Yang keempat yaitu prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan penghitungan harga pokok produk. Yang kelima yaitu prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar atau paymaster. Selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal ada 4. Yang pertama yaitu organisasi. Organisasi membahas 1. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Untuk menciptakan sistem pengendalian internal, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi penyimpanan. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah merupakan fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas perhitungan penghasilan setiap karyawan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan fungsi penyimpanan yang dalam struktur organisasi berada di tangan fungsi pembayar gaji dan upah kasa. Dengan dipisahkannya dua fungsi tersebut, hasil perhitungan gaji dan upah yang dilakukan oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dicek ketelitian dan keandalannya oleh fungsi keuangan sebelum gaji dan upah dibayarkan kepada karyawan yang berhak. Kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Waktu hadir merupakan waktu yang dipakai sebagai salah satu dasar untuk perhitungan gaji dan upah karyawan. Dengan demikian, ketelitian dan keandalan data waktu hadir karyawan sangat menentukan ketelitian dan keandalan data gaji dan upah setiap karyawan. Untuk menjamin keandalan data waktu hadir karyawan, pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi, seperti fungsi produksi dan fungsi teknik. Unsur pengendalian internal yang kedua yaitu sistem otorisasi. Sistem otorisasi itu membahas yang pertama, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Karena pembayaran gaji dan upah didasarkan atas dokumen daftar gaji dan upah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama-nama karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji dan upah. Untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang tidak berhak, setiap pencantuman nama karyawan dalam daftar gaji dan upah harus mendapat otorisasi oleh yang berwenang. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus ditandatangani oleh manajemen puncak, misalnya direktur utama. Dengan unsur sistem pengendalian internal ini dapat dihindari terjadinya pembayaran gaji dan upah kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya.
Yang kedua yaitu setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Untuk menjamin keandalan data gaji dan upah karyawan, setiap perubahan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung penghasilan karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang. Dengan demikian, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, serta tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Pembahasan sistem otorisasi yang ketiga yaitu setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Setiap data yang dipakai sebagai dasar penambahan gaji dan upah karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang, seperti Direktur Utama dan Direktur Keuangan, supaya agar data gaji dan upah yang tercantum dalam daftar gaji dan upah dapat diandalkan. Di lain pihak, setiap pengurangan terhadap penghasilan karyawan harus pula mendapat otorisasi dari yang berwenang. Oleh karena itu, tidak setiap fungsi dapat melakukan pemotongan atas gaji dan upah yang menjadi hak karyawan tanpa mendapat otorisasi dari fungsi kepegawaian. Yang keempat yaitu kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu, karena jam hadir merupakan salah satu dasar untuk penentuan penghasilan karyawan, maka data waktu hadir setiap karyawan harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu agar sahih sebagai dasar perhitungan gaji dan upah dan juga untuk keperluan yang lain. Yang kelima yaitu perintah lembur harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Upah lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler dengan tarif upah yang lebih tinggi daripada tarif upah ketika jam reguler. Dengan adanya sistem otorisasi yang ini, perusahaan dijamin hanya akan membayarkan upah lembur bagi pekerjaan yang memang tidak dapat dikerjakan ketika jam reguler. Selanjutnya, pembahasan sistem otorisasi yang keenam yaitu daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Daftar gaji dan upah ini harus diotorisasi oleh Kepala Fungsi Personalia yang menunjukkan bahwa 1. Karyawan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah adalah karyawan yang diangkat menurut surat keputusan pejabat yang berwenang. Kedua, tarif gaji dan upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah adalah tarif yang berlaku sesuai dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Ketiga, data yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah karyawan telah diotorisasi oleh yang berwenang. Keempat, perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah telah dicek ketelitiannya. Pembahasan sistem otorisasi yang ke-7 yaitu bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas keluar merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen. Dokumen diisi oleh fungsi akuntansi bagian utang. Setelah fungsi ini melakukan verifikasi terhadap informasi yang tercantum dalam daftar gaji dan upah, bukti kas keluar harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Akuntansi Keuangan atau pejabat yang lebih tinggi. Unsur pengendalian internal yang ketiga yaitu prosedur pencatatan. Prosedur pencatatan ini membahas yang pertama, perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh setiap karyawan dalam jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban bagi setiap karyawan. Dokumen yang merupakan sumber pencatatan ke dalam kartu penghasilan karyawan adalah daftar gaji dan upah. Oleh karena itu, untuk mengecek ketelitian
pengawasan data yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan, sistem pengendalian internal mewajibkan diadakannya rekonsiliasi antara perubahan data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan dengan daftar gaji dan upah. Yang kedua yaitu tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja sebelum upah yang tercantum dalam kartu jam kerja dipakai sebagai dasar pencatatan upah langsung ke dalam kartu harga pokok yang bersangkutan. Data tarif upah yang dipakai sebagai pengali dalam perhitungan upah harus diverifikasi oleh fungsi akuntansi biaya. Unsur pengendalian internal yang keempat yaitu praktik yang sehat. Praktik yang sehat itu membahas pertama, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam hadir merekam jumlah jam setiap karyawan berada di perusahaan, sedangkan kartu jam kerja merinci penggunaan jam hadir setiap karyawan. Dengan kata lain, kartu jam kerja digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan waktu hadir karyawan. Dengan kartu jam kerja ini merupakan dasar untuk melakukan distribusi biaya tenaga kerja langsung kepada pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung. Untuk mengecek ketelitian data yang tercantum dalam kartu jam kerja, fungsi pembuat daftar gaji dan upah harus membandingkan data jam yang tercantum dalam kartu jam hadir dengan data yang tercantum dalam kartu jam kerja. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Untuk menjamin keandalan data jam hadir yang merekam dalam kartu jam hadir, harus dilakukan pengawasan terhadap pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu. Dengan diawasinya perekaman jam hadir karyawan oleh fungsi pencatat waktu, dapat dihindari perekaman jam hadir oleh karyawan yang tidak benar-benar hadir di perusahaan. Ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi keuangan berada di tangan bagian utang, di bawah Departemen Akuntansi. Sebelum membuat bukti kas keluar sebagai perintah untuk pembuatan cek pembayaran gaji dan upah, fungsi akuntansi keuangan harus melakukan verifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan gaji dan upah yang tercantum dalam daftar upah yang dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Dengan demikian, unsur sistem pengendalian internal yang ini menjamin bukti kas keluar dibuat atas dasar dokumen pendukung yang andal. Pembahasan praktik yang sehat keempat yaitu perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Ketelitian dan keandalan data pajak penghasilan karyawan yang harus dipotongkan dari gaji dan upah karyawan dan besarnya utang pajak penghasilan karyawan yang harus disetor oleh perusahaan ke kas negara dapat diverifikasi dengan melakukan rekonsiliasi perhitungan pajak penghasilan setiap karyawan dengan catatan penghasilan karyawan yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan yang bersangkutan. Yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Lalu ada bagan alur serta urutan sistem penggajian. Yang pertama, mencatat jam hadir karyawan dan daftar hadir karyawan, lalu diserahkan ke bagian gaji dan upah untuk dibuat rekap. Kedua, mencatat kartu penghasilan karyawan, lalu diserahkan ke bagian utang. 3. Bagian utang membuat bukti kas keluar dan mencatat ke register bukti kas keluar. 4. Dokumen bukti kas keluar lembar kedua dan rekap daftar gaji lembar ke-1 diserahkan ke bagian jurnal dan dokumen lain diserahkan ke bagian kas. Bagian kas mengisi cek, menguangkan cek, membayarkan gaji ke karyawan dan meminta tanda tangan di kartu penghasilan karyawan serta membubuhkan cap lunas pada dokumen pendukungnya. Berdasarkan bagan alir sistem penggajian di atas,
merupakan serangkaian sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan kepada karyawan yang bekerja sebagai bagian akuntansi atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, daftar hadir karyawan dan kartu jam hadir yang dibuat oleh bagian pencatatan waktu diserahkan ke bagian gaji dan upah, selanjutnya disimpan sebagai arsip. Pada sistem penggajian yang tertera di atas, tanda terima gaji oleh karyawan dibuktikan dengan penandatanganan oleh karyawan atas kartu penghasilan karyawan, sehingga setiap karyawan hanya dapat melihat gajinya masing-masing. Informasi gaji merupakan informasi pribadi yang bersifat rahasia bagi karyawan lain. Selanjutnya ada bagan alur serta urutan sistem pengupahan. Yang pertama, bagian pencatat waktu membuat kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan. Kedua, bagian departemen produksi membuat kartu jam kerja dan daftar jam kerja karyawan. Ketiga, dokumen yang sudah dibuat bagian pencatat waktu dan departemen produksi diserahkan bagian gaji dan upah. Keempat, bagian gaji dan upah membandingkan daftar hadir dan daftar kerja karyawan lalu membuat daftar upah. Kelima, bagian gaji dan upah membuat rekap daftar upah dan surat pernyataan upah akan dicatat dalam kartu penghasilan karyawan. Keenam, beberapa dokumen diserahkan ke bagian kasa agar bagian kasa bisa mengisi cek, menguangkan cek, membayar upah ke karyawan dengan tanda tangan karyawan, lalu membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Berdasarkan uraian bagan alir sistem pengupahan di atas, merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan bagian produksi atau kepada karyawan yang jasanya dibayar menurut jam, hari kerja, atau jumlah produk yang dihasilkan. Karena karyawan yang upahnya didasarkan jam atau hari kerja di pabrik, ada yang merupakan tenaga kerja langsung dalam hubungannya dengan produk yang dihasilkan, maka dalam sistem pengupahan ini diperlukan pencatatan waktu kerja untuk membebankan upah tenaga kerja langsung kepada produk. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Dapat diuraikan, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan yang menggunakan komputer sebagai alat pengolahan datanya. Unit organisasi di bagian pengolahan data elektronik yang menangani pengolahan data penggajian dan pengupahan adalah grup pengawas, konferensi data, dan operator komputer. Semua dokumen yang masuk dan yang keluar dari bagian pengolahan data elektronik harus melalui grup pengawas untuk diverifikasi. Distribusi beban gaji dan upah. Distribusi beban gaji dan upah ditunjukkan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya, menurut hubungan dengan departemen, kegiatan, dan orde produksi. Distribusi beban gaji dan upah umumnya dilakukan dengan metode yaitu 1. Metode akun berkolom. Manajemen menginginkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya per departemen, maka laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan akun beban berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. 2. Metode summary strip tiket tunggal. Distribusi beban upah langsung dapat dilakukan dengan memberikan kartu jam kerja untuk setiap orde produksi. 3. Metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi penerbitan yang timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberikan kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.